wabarakatuh. Apa kabar Mang Cek Bice? Nah, ketemu lagi dengan saya Paira di program Wong Kito. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan salah satu tokoh wanita istimewa di Palembang. Ya, beliau adalah seorang putri mendiang Al-Mukarram Kyai Haji Zain Syukri. Beliau adalah seorang ulama yang penuh karismatik di kota Pempek. Ya, siapa lagi kalau bukan Bunda Iza Zain Syukri. Nah, sebentar lagi kita akan berbincang santai dengan Bunda Iza Zain Syukri. Nanti kita akan melihat bagaimana Bunda Iza menjaga warisan sekepergian Abah. Bagaimana nanti kita ikutin kita. Yuk. Baiklah, sekarang kita sudah bersama Bunda Iza Zain Syukri. Apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang kegiatannya Bun? Biasa cawisan seminggu paling ada 5-6 kali yang rutin kan. Oh, yang kita lihat tadi juga majelis cawisan Bun. Jadi itu rutin digelar di sini Bun? Ya, rutin. Tiap Sabtu pagi jam 7 sampai jam 9 zikir dan baca kitab ya. Sabtu sore juga ada, Minggu pagi, Selasa pagi di Masjid Agung, Selasa sore di majelis ini juga, Rabu pagi di majelis ini juga, dan Sabtu pagi sore kan. Kalau khusus yang di sini jemaah dari mana itu Bun? Dibuka untuk umum atau gimana? Dibuka untuk umum sebenarnya. Kita nih majelis nih siapa baik nak melok pengajian, melok zikir, jaturi boleh ya. Tapi kadang-kadang jamaah tuh ada yang nggak tahu kan, ada yang apa namanya kadang datang kadang tidak kan majelis. Kadang-kadang tidak Bu ya. Jadi cawisan ini merupakan salah satu warisan Bun ya, warisan dari Al-Mukarram mendiang Abah Zain Syukri. Bisa begitu Bun? Ya, alhamdulillah memang dari dulu Abah sudah merintis majelis ini. Jadi sama jamaah sayang kalau ditutup, tidak diteruskan kan, sudah bismillah gitu. Dari memang Abah sakit-sakit dulu, maksudnya Abah sudah mulai agak lemah, itu udah mulai ngajak-ngajak, udah mulai jadwal kita ngajar di luar tuh mulai diaturnya supaya pacak ngawani beliau kan. Caknya sudah ada feeling caknya tuh. Iya, Bun, ini jadi penasaran seperti apa sih masa kecilnya Bunda Iza itu. Yang kita tahu pada waktu itu kan anaknya seorang ulama gitu Bun. Yang kita ketahui kan Palembang ini kenal sama Abah, bahkan se-Indonesia lah Bun. Gimana waktu itu masa kecilnya Bun bersama Abah? Kalau masa kecil sama dengan anak kecil lainnya kami nih mainnya normal dan sempurna gitu. Jadi memang masa emas itu masa main. Abah tak marah, ibu tak marah main. Asal ada batas-batasnya. Waktu main-main, waktu ngaji-ngaji, waktu belajar-belajar, waktu maco-maco. Nah yang tak boleh lewat oleh Abah dengan ibu kami itu ngaji dengan maco. Tahu le? Itulah yang bedanya kami masa kecil kami dengan masa yang sekarang. Kami itu kena gebuk kalau tidak ngaji. Pada jam yang sudah beliau tentukan, ba'da asar dengan ba'da maghrib itu wajib ngaji. TV tidak boleh buka. Pada waktu itu TV tidak boleh buka. Apalagi kalau musim seperti gadget sekarang Bun ya. Nah itu, jadi TV aja ada jam-jamnya mungkin Bun ya. Ada jam-jamnya. Jadi sama Abah, ibu tuh sangat ketat urusan pendidikan karena mereka pengen anak-anaknya tuh lebih sukses dari mereka. Kalau istilah Abahku tuh nyosok. Hidup ini nih harus nyosok. Tidak boleh ini, tidak boleh imbas beli dengan jual sama itu kan tidak untung. Kalau hidup untung tuh harus nyosok. Jadi kalau abahku tamat aliyah, aku harus lebih dari aliyah. Adik-adik kami harus lebih dari aliyah. Ibu aku tidak tamat SD, maka kami harus lebih hebat dari ibu kami. Gitu. Menurut mereka tuh harus itu. Jadi hidup tuh harus nyosok. Tidak boleh biasa-biasa baik. Rugi
Tambah lagi ya, sedangkan balik modal pun lagi tidak boleh sama abah. Harus nyosok, harus untung. Itu dulu semua diterapkan untuk anak perempuan, anak laki-laki sama Bun ya? Seluruh anak. Berapa abah, saudara ini Bun? 9 kami. 9 saudara, seluruh anak ibu, anak abah kami itu dididik dengan penuh kedisiplinan yang sangat ketat. Kalau lah waktunya makan memang harus makan, lah waktunya ngaji harus ngaji. Nak ngantuk, nak capek kate urusan, kate dispensasi. Itu dan kate toleransi. Yang ada toleransi ketika kita memilih sekolah, baru toleransi. Jadi bisa diajak kompromi dulu Bun ya? Boleh, nak sekolah di mana be, nak kuliah di mana be, asal sudah melewati ibtidaiyah. Jadi ibtidaiyah wajib, seluruhnya tak boleh masuk SD, harus ibtidaiyah, harus ngaji. Ketika lewat dari situ boleh, nak SMP boleh, nak pesantren boleh. Kuliah juga bebas. Berarti abah dulu nggak mengharuskan harus di pondok pesantren gitu Bun pendidikannya? Bebas. Jadi kembali ke anak masing-masing. Yang pengen pertanian ke pertanian, yang pengen ke teknik, yang pengen ke poltek. Karena masing-masing punya jiwa yang beda kan. Nggak bisa, nak kita paksa harus jadi guru galau, harus jadi pribadi yang macam ini galau, tidak. Jadi abah tuh disitulah toleransinya. Kita bebas menentukan masa depan kita masing-masing. Nah Bun, ada kenangan tersendiri khusus untuk Bunda yang kira-kira nggak bisa dilupakan bersama abah gitu Bun? Sebenarnya banyak kenangan sama salah abah satunya nih. Bun. Banyak mungkin kenangan. Masa kecilnya kena marah atau gimana Bun? Ada kenangan nggak yang nggak bisa dilupakan sampai sekarang gitu Bun? Jadi kenangan dengan abah nih yang berkesan tuh sangat banyak. Antara lain yang pacak jadi contoh untuk sekarang apa? Kebersamaan. Kebersamaan. Kami tuh itu makan pagi selalu bersama, makan siang bersama, makan malam bersama. Terus ada nasihat di situ. Ada saling mengingatkan di situ. Terus kalau sholat abah selalu ngajak, ayo sholat jamaah. Terus kalau begawi abang ngajak gitu. Nah, Isa pacak nulis Arab, tulislah. Jadi saya tuh kelas 3 ada rasa ibtidaiyah, itulah sudah disuruh nulis amalan. Walaupun masih jelek, menurut ukuran orang tua tuh masih jelek, tapi menurut abah bagus. Sehingga kepercayaan diri itu muncul dari pendidikan di rumah. Jadi memang pendidikan di rumah kami, menurut kami itu sudah sangat maksimal ibu dengan abah kami. Terus kami harus baca, tiap hari itu harus baca, tidak boleh tidak baca. Ini buku maksudnya baca apapun Bun ya? Koran gitu Bun? Koran harus tiap hari, Quran ngupdate harus tiap pagi Bun ya? Terus sudah baca tuh harus diskusi, apa yang kau baca hari ini? Oh, pertandingan tinju si Anu dengan si Anu, siapa menang? Pertandingan bola, pertandingan bulu tangkis, itu kami diskusikan. Politik apa yang terjadi hari ini. Tapi itu kebersamaan di sela-sela makan juga bisa Bun ya? Di sela makan, sambil nunggu dia nak cawisan. Misal dia nak cawisan jam 3, setengah 3 itu kan dia duduk dulu minum. Nah itu ngobrol dulu sama kita. Terus malam, beliau balik dari cawisan sekitar jam 8, Ba'da Isya, itu kita sempat dulu ngobrol kelakar urusan negara, urusan akhlak, urusan rumah, urusan politik, urusan olahraga. Jadi abah tuh nyaris menguasai segala masalah, termasuk urusan musik. Ada grup band favorit abah Bun? Ya abah tuh orangnya sangat lentur ya. Jadi ini haram, ini tidak boleh. Jadi dia tidak pernah bicara hitam putih saja. Fleksibel Bun ya. Dia bicara warna-warni, dia bicara pelangi. Atau abah suka nyanyi juga Bun selain ngaji? Kami di rumah nyanyi, main musik, joget, tapi di rumah. Isa tidak boleh nyanyi di organ tunggal, tidak boleh. Anak-anakku tidak boleh nyanyi di luar, di rumah boleh. Karena itu untuk membangun sirkulasi supaya tidak terlalu kaku hidup ini. Sekali-sekali diisi hiburan, nyanyi, bedana kalau nama abah tuh, bedana. Jadi dia buka kaset, dia tabu-tabuan, karena abah pacak beberapa alat musik, itu yang disuruh joget. Gitu. Asik gitu, pokoknya di rumah tuh asik. Dan kami pengen keluarga-keluarga sekarang tuh menciptakan keasikan di rumah, harmoni di rumah. Jangan cuman anak sibuk dengan gadget, sibuk dengan HP, sementara orang tuanya seneng gitu, tidak disibuk sama anaknya. Iya Bun, benar Bun. Bun, sekarang Bunda sendiri menerapkan ke anak-anak nggak bagaimana yang abah dulu mendidik Bunda terapkan juga nggak ke anak-anak gitu? Nah justru itulah kami diomongin sebagai wong tua yang sangat kolot, yang konvensional.
yang apa ya, jadul gitu. Karena apa yang diterapkan abah sama ibu kami itu nyaris seluruhnya dengan penyesuaian itu kami terapkan di rumah. Jadi kami tidak punya HP, anak-anak tidak punya HP. Anak-anak tidak punya HP. Anak-anak baru punya HP waktu mereka kuliah dan itu duit mereka dewek. Di zaman orang punya HP, kalau anak aku tidak punya HP. Jadi dia baru beli HP ketika dia kuliah dan duit dia dewek. Dia pengen apa-apa duit dia dewek. Ngapo? Pertama biar dia bisa memelihara. Karena dia sih susah mendapatkan barang, jadi ngerawatnya lebih ini Bun ya. Lebih ngerawat. Bukan kami pelit ya. Yang kedua, waktunya tidak tersita untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu bermanfaat, chatting misalnya. Kaki lupa sama Quran, lupa ibadat karena terlalu banyak buka HP. Itu. Jadi itu tadi Bun ya. Nah Bun, pertanyaan selanjutnya ini untuk kayak apa sih, kayak untuk pesan untuk kaum milenial sekarang terkait tadi katanya gadget tadi kan, harus informasikan terus ke kaum milenial. Gimana Bun nyikapinya kalau untuk kaum milenial ini dengan informasi begitu canggihnya sekarang? Kalau saya menganggap kemajuan teknologi itu bukti adanya ilmu Allah. Jadi Allah tuh menunjukkan dengan manusia itu pelan-pelan. Pertama 1.0 ditunjukkannya teknologi ini, 2.0 sekarang sudah 4.0 ditunjukkannya. Kemajuan teknologi itu sebenarnya adalah ilmu Allah, bukan ilmu manusia. Jadi pelan-pelan tunjuknya bahwa Allah tuh pinter gitu, Allah tuh hebat, Allah tuh alim, pelan-pelan. Oleh sebab itu kemajuan teknologi itu mesti disikapi dengan rasa syukur ya, dengan tetap berpedoman baca Quran, menghayati Quran, menerapkan Quran. Jadi jangan dijajah oleh teknologi. Karena teknologi itu diciptakan oleh manusia sebagai wujud dari kepintaran Allah yang dipancarkan kepada manusia, tidak untuk menjajah manusia lantas lupa. Kebanyakan pegang HP lupa memuji Allah, lupa berzikir. Kebanyakan pegang HP lupa baca Quran. Kebanyakan pegang HP lupa sholawat. Itu menurut saya masih di zaman kolonial. Kalau dulu kita dijajah manusia, sekarang kita dijajah manusia lewat teknologi. Rugi. Jangan jadi sampai dijajah oleh teknologi Bun ya, karena kita yang jadi filternya. Iya, anak-anak muda bukan harus memusuhi teknologi, tapi mengharmonikan. Kapan waktunya dia buka HP, kapan waktunya dia balas chatting, kapan waktunya dia ini. Sebab kalau memang penting yang sama kita, dia tidak bakalan lewat WA atau SMS, pasti telepon. Jadi jangan khawatir. Kalau sebatas wong SMS, wong WA itu belum penting. Apalagi kalau cuma miss call Bun. Apalagi miss call buntu tandanya kan. Bun, ada tips ataupun trik untuk kaum milenial agar tertarik ngaji gitu Bun? Ada nggak supaya tertarik dengan Al-Quran? Sebenarnya kan teknologi sudah memudahkan kita. Di YouTube tuh banyak kori-kori yang bagus, versinya kan? Bun ya? Versinya lain-lain, terus ganteng-ganteng, muda-muda. Kalau dibuka sekali dan begeter, itu biasanya penasaran dengan yang lain. Ada versi lain, ada versi anak-anak. Tapi karena remaja-remaja tidak buka itu, belum sempat buka itu, dan tidak dikasih tahu kawannya bahwa ada tontonan yang bagus, itu akibatnya dia bukanya yang tidak keruan-keruan. Iya, itu tadi yang salah manfaat Bun ya. Iya kan, yang berbaju binatang kan. Nah Bun, ini kita tahu kan Bunda kayaknya padat nih jadwalnya. Katanya ada ini dosen juga, terus pendakwah juga kemana-mana nih Bun, ngisi ceramah. Terus ini Bun, catering juga masih Bun ya. Gimana sih Bun ngatur jadwalnya untuk keluarga? Kalau abah aku ngomong, jangan kalah dengan matahari, jangan kalah dengan bulan. Matahari dengan bulan, matahari bersinar sepanjang siang itu tidak pernah lelah, dan selalu disiplin. Tidak pernah matahari itu ngomong sama si Oge dulu ya, aku capek, agak siang dikit aku terbit. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kalah dengan binatang, ayam. Ayam tuh selalu bangun sebelum azan subuh. Kalau kamu bangun baik dikala ke ayam, dikala ke binatang, dikala ke makhluk yang tidak pernah sekolah, itu pasti hidup kamu kalah, pasti kalah. Jadi itu tips dari abahku. Belajarlah dari alam ini. Kalahkan makhluk-makhluk yang tidak pernah sekolah itu. Kita harus bangun dulu, kita harus tidak pernah lelah. Kita harus ikhlas
untuk segalanya menuju Allah, maka akan teratur hidup ini. Bangunnya teratur. Wong yang kalah dalam mengatur waktu itu, karena dia mulainya itu startnya baik kalah dari ayam. Makanya dia kelabakan galau. Masaknya di waktu itulah, nyuci, belum ini belum itu, jadi kiamat kecil kan di rumahnya kan. Sementara kalau dia ulah gawekan sebelum ayam bangun, itu akan cepat selesai. Begitu anaknya bangun soalnya lah benges galau lah, masak, lado kopi, lado susu, lah nyiapkan alat-alat untuk sekolah, lah nyiapkan anaknya ngapo, karena dia mulainya sebelum ayam bangun. Jadi itu tadi nggak bakal keteteran. Jadi ini ada nggak sih Bun cita-cita yang menurut Bunda belum tercapai atau belum terwujud untuk kedepannya Bun? Sebenarnya hidup itu kalau pengen nyaman, pengen semangat, harus terus penuh cita-cita. Harus terus. Jadi jangan ngomong jadilah. Kalau kata abahku jangan jadilah. Jadilah tuh C nilainya. 60 Cukup, ke bawah. Bun, ya? 60 ke bawah. Kalau abahku selalu ngomong bercita-citalah. Artinya apa? Kita kepengen meraih sesuatu supaya terus berjalan. Kalau kita ngomong jadilah, dia stuck. Nggak ada peningkatan. Kata peningkatan, maka teruslah kepengen. Kepengen apa? Kepengen membangun umat. Kalau sekarang kalau dulu punya madrasah ibtidaiyah, maka pengen kita punya sanawiyah. Punya sanawiyah pengen punya aliyah, pengen punya perguruan tinggi. Ngapa? Supaya kita bisa jadi mitra pemerintah dalam membangun anak bangsa ini. Oh, itu tadi Bun ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ini Bun. Makna sukses bagi seorang Bunda Iza itu apa sih? Sukses itu bisa membahagiakan orang lain ya. Itu Bun ya. Bisa menyenangkan orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau untuk diri kita udah cukup lah, jadilah kan, tidak perlu ambisi untuk diri karena bakal mati kan. Tapi kalau sudah menebar manfaat untuk orang lain, itu akan meninggalkan kebaikan-kebaikan. Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggal ke belang, Iza meninggal tuh harus meninggalkan karya. Iya. Baiklah, itulah tadi bincang kita sama Bunda Iza Sensukri. Semoga nanti bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sukses selalu buat kedepannya. Amin. Bu.